Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Habibie Rahmat Channel. Kali ini pada bagian 2 saya mau menjelaskan mengenai sejarah pasar modal di Indonesia. Kira-kira seperti apa untuk meyakinkan kalian ya guys, supaya kalian juga ada inisiatif dan semangat belajar di pasar modal, belajar saham yang baik itu seperti apa ke depannya gitu. Bahwa janji saya akan saya tepati, slide per slide akan saya jelaskan. Nanti di kemudian hari saya terus berlanjut bikin video supaya kalian paham mengenai investasi saham yang fluktuatif. Gitu ya guys. Mari guys. Sembari berjalan kalian menabung 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bahkan seterusnya ya guys ya. Saya akan bahas sejarah pasar modal di Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila terdapat prinsip-prinsip ekonomi seperti digariskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasar modal ditunjukkan terutama demi untuk mendemokrasikan ekonomi. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Saham pertama kali yang ditanam oleh kolonial Belanda yaitu perkebunan di sini, terutama perkebunan kopi ya guys. Makanya saya sering ngopi di kedai coffee shop karena saya suka kopi juga. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak mulus lah ya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sejarah pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa babakan sejarah sebagai berikut. A. Sebelum kemerdekaan, yaitu antara 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua, guys. B. Tahap penghidupan kembali serta pembenahan pasar modal pada tahun 1951 sampai 1957. C. Tahap lumpuhnya pasar modal antara tahun 1958 sampai tahun 1966. D. Tahap persiapan pembentukan pasar modal yang baru sejak 1976. E. Saat pembaharuan pasar modal tahun 1976 sampai dengan 1995. F. Saat pembaharuan perundangan pasar modal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau disingkat UUPM. Saya akan jelaskan satu persatu dari 6 poin ini ya guys. Di sini ada percepatan proses perluasan keikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan. Diarahkan pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Menuju Indonesia yang berkembang lah ya. Nah, kemudian yang bagian pertama, periode sebelum kemerdekaan.
Pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai 1925, ekonomi Indonesia dikuasai oleh Belanda dengan seperangkat kegiatan usahanya. Sumber dana tersebut diperoleh dari para penabung orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Untuk keperluan dana tersebut, direncanakan membangun Batavia. Tanggal 14 Desember 1912, didirikan perusahaan atau perserikatan dari pedagang efek, dan sekaligus dimulainya perdagangan efek di antara Dunlop, Kolf, kemudian didirikan bursa efek di Surabaya dan Semarang. Ini bursa efek pertama kali itu muncul di Surabaya guys, dan Semarang ya. Alhamdulillah, saya di Semarang itu banyak sejarah di sana, dan saya melihat sendiri bursa efeknya maju dia di sana. Kemudian periode 1926 sampai kemerdekaan Republik Indonesia dengan keberhasilan bursa efek di Batavia, Surabaya, dan Semarang, timbul kalangan perbankan Belanda untuk turut serta sebagai makelar. Jadi sebelum di Batavia itu di Surabaya dan Semarang, kemudian peleburan menjadi bursa efek Indonesia yaitu di Jakarta ya guys. Pada saat Perang Dunia Kedua, baik pada saat kependudukan Jepang maupun pada saat Perang Kemerdekaan, kegiatan bursa berhenti. Saham Belanda dikuasai musuh, tepatnya tanggal 17 Mei 1940 dikeluarkan peraturan bahwa semua efek harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua, periode penghidupan kembali. Periode setelah kemerdekaan ditandai niat membangkitkan kegiatan bursa. Pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia pertama kalinya dikeluarkan oleh pemerintah, didahului oleh Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 pada tanggal 1 September 1951, yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa, disusul dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 28973 garis miring UU tanggal 1 November 1952. Muncul nih undang-undangnya guys. Jadi yakin ya kamu berkecimpung dalam dunia pasar modal ini ya guys ya. Yang ketiga, periode lumpuhnya pasar modal pada tahun 1958 sampai dengan 1966. Keadaan pasar modal 10 tahun yang lumpuh ditandai keburukan stabilitas ekonomi dan politik dengan adanya sengketa Irian Barat yang pada akhirnya perdagangan efek di Indonesia jauh lebih berkurang. Wow, lumpuh 10 tahun nih guys. Pada waktu itu Bung Karno merebut Irian Barat ya, di tahun-tahun ini nih guys. Pada tahun 1966 dengan dimulai rancangan kembali, langkah-langkah persiapan diawali dengan mengadakan penyempurnaan terhadap ketentuan KUHD tentang perseroan pada tahun 1968. KUHD ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang guys. Keempat, tahap persiapan pembentukan pasar modal baru. Pada tahun 1968 dan 1971, pemerintah memperkenalkan deposito berjangka, tabungan asuransi berjangka atau disingkat TASKA. Pasti kalian tahu ya guys, TASKA. Bersamaan itu Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada bank, perusahaan, dan masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman dan bersertifikat. Tahun 1976 dikeluarkan kebijakan pokok, yaitu antara lain A. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang Bapepam, Badan Pelaksana Pasar Modal. B. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1976 ditandai pendirian PT Dana Reksa dengan modal 50 miliar. Nah, ini perusahaan Dana Reksa pertama kali. Pemberian pajak yang go public kepada pembeli saham atau bukti penyertaan modal. Nanti saya akan jelaskan go public, IPO, emiten, ya, lembaga mana saja yang
istilahnya apa ya, yang mengamankan di pasar modal. Kelima, tahap pembaruan pasar modal tahun 1976 sampai dengan 1995, sehingga terciptanya undang-undang pasar modal tersebut ya guys. Setelah tahun 1977, kegiatan pasar modal sebagai sarana ekonomi ternyata belum diimbangi dengan sarana hukum yang memadai. Kemudian pada akhirnya tahun 1995 lahirlah Undang-Undang Pasar Modal baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal guna menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa dalam kurung Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 79 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 67 sudah tidak dipandang lagi dengan keadaan. Dua lembaran negara ini sudah tidak lagi dipakai ya guys. Kita berpatokan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal ini guys. Keenam, saat pembaharuan peraturan pasar modal. Era modernisasi pasar modal di Indonesia pada tahun 1977, tumbuh berkembangnya kebutuhan pembangunan telah mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan yang baru. 1. Menyediakan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan kedua, untuk mendorong proses pemerataan melalui pemilikan saham atau obligasi perusahaan-perusahaan yang turut bergerak di sini. Akhirnya masyarakat luas turut menikmati kemajuan yang dicapai melalui dunia usaha melalui dividen yang dibagikan dan apresiasi nilai efek yang dimiliki. Kemudian diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1976. Dan investor asing hanya dapat memiliki saham dengan kepemilikan 49%, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1055/KMK.013/1989 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal, dan akhirnya sampai batas akhir sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 455/KMK.01/1997. Nah, ini eranya Presiden Soeharto, guys. Terima kasih guys sudah menonton video bagian 2 ini. Semoga bermanfaat sejarah pasar modal di Indonesia dan kalian juga tahu bahwa pengaturan peraturan perundang-undangannya. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Habibie Rahmat Channel. See you.